Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nabila Putri Santo dari kelas 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian saya dengan judul Penerapan Pembelajaran Berbasis Proyek pada Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga berdasarkan prinsip Green Chemistry. Yang pertama adalah latar belakang. Limbah cair menjadi masalah yang amat serius pada saat ini. Air limbah dapat berasal dari kegiatan industri, rumah tangga, maupun tempat umum lainnya. Bila limbah cair yang mengandung bahan dan zat berbahaya bercampur dengan lingkungan, maka akan berdampak menurunnya kualitas lingkungan. Sisa buangan rumah tangga pada awalnya tidak menimbulkan masalah karena dapat dibuang ke lingkungan. Namun hal ini dimungkinkan karena jumlah dan kadar limbah yang dibuang relatif kecil sehingga lingkungan masih dapat menetralisir secara alami. Namun apabila limbah terus dibuang ke lingkungan dalam skala yang besar, maka akan menimbulkan permasalahan yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan. Selain itu, bahan organik yang terkandung dalam limbah domestik juga dapat menyebabkan perubahan warna, rasa, dan bau yang tidak sedap, sehingga perlu dilakukannya pengolahan limbah rumah tangga agar tidak berdampak pada penurunan kualitas lingkungan itu tersendiri. Green chemistry adalah suatu falsafah yang mendorong desain dari sebuah produk ataupun proses yang mengurangi ataupun minimalisir penggunaan dan penghasilan zat-zat atau substansi berbahaya. Aspek green chemistry adalah meminimalkan zat berbahaya, penggunaan katalis reaksi dan proses kimia, penggunaan reagen yang tidak beracun, penggunaan sumber daya yang dapat diperbaharui. Mengingat konsep dan pendekatan green chemistry sebagai pendekatan untuk pencegahan pencemaran akibat bahan-bahan kimia yang dapat merusak lingkungan dan kesehatan. Green chemistry yang berkaitan eh, penerapan ada 12 prinsip yang bertujuan untuk mengurangi aktivitas dan dampak industri kimia dan produk-produknya terhadap kesehatan manusia dan kondisi lingkungan. Adapun metode alternatif yang dapat digunakan dalam pengolahan limbah cair rumah tangga adalah menggunakan filtrasi. Filtrasi merupakan sistem pengolahan limbah dengan proses pemisahan zat padat dari fluida. Pada proses pengolahan limbah cair, filtrasi bertujuan untuk menghilangkan partikel tersuspensinya dan koloidal dengan cara menyaringnya menggunakan media filter. Adapun beberapa sistem filtrasi dalam pengolahan limbah cair rumah tangga ini secara fisika seperti downflow dan upflow. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses penerapan kinerja mahasiswa dalam setiap langkah model pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua, ada bagaimana penerapan prinsip green chemistry pada pengolahan limbah cair rumah tangga. Adapun tujuan penelitian ini, yang pertama mendeskripsikan proses penerapan kinerja mahasiswa dalam setiap langkah model pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua, mendeskripsikan penerapan prinsip green chemistry pada pengolahan limbah cair rumah tangga. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk mengolah limbah rumah tangga menggunakan sistem filtrasi upflow dengan menggunakan filter multimedia. Yang kedua, yaitu hasil kajian ini dapat menjadi landasan pembuatan kebijakan untuk menjaga lingkungan sekitar kita dari limbah domestik yang mengandung zat-zat berbahaya. Selanjutnya ada definisi operasional. Yang pertama itu ada model pembelajaran berbasis proyek.
Pembelajaran berbasis proyek atau PJBL adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Yang kedua, ada limbah cair. Limbah cair merupakan limbah yang dihasilkan dari proses industri yang berwujud cair dan mengandung padatan tersuspensi atau terlarut. Akan mengalami proses perubahan fisik, kimia, maupun biologi yang menghasilkan zat beracun dan dapat menimbulkan gangguan ataupun resiko terjadinya penyakit dan kerusakan lingkungan. Yang ketiga itu ada prinsip green chemistry merupakan suatu konsep pendekatan kimia yang sangat penting dan dibutuhkan oleh calon guru kimia yang akan menjadi guru akan memberikan pemahaman langsung ke peserta didiknya tentang kesadaran lingkungan. Selanjutnya itu ada ringkasan kajian teoritis. Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, perlu adanya kajian mengenai penelitian terdahulu yang sejenis sehingga bisa mengetahui hasil dan kesimpulan dari penelitian sebelumnya. Pada penelitian sebelumnya, media yang digunakan ada pasir, arang aktif, zeolit, injuk, dan kerikil menggunakan limbah domestik. Efektivitasnya yaitu hasil uji filtrasi menunjukkan bahwa efektif untuk mampu mengolah limbah domestik menjadi air bersih kelas 3 untuk parameter ISS. Eh, Persentasinya yaitu dalam penurunan efektivitas perlakuan 2 memiliki hasil sebesar 15,75% untuk COD. eh, TSS sebesar 39,64%, COD sebesar 15,44%, fosfat sebesar 31,04%, dan kekeruhan sebesar 41,67%. Kerangka berpikir. Dari hasil analisis jurnal yang relevan, memunculkan ide untuk melakukan penelitian penerapan pembelajaran berbasis proyek pada pengolahan limbah cair rumah tangga berdasarkan prinsip green chemistry. Dari hasil analisis ini, tidak banyak prinsip green chemistry yang diterapkan sebagai pembelajaran kimia, melainkan hanya diulas sepintas karena prinsip green chemistry baru dikembangkan baru-baru ini. Limbah cair, konsentrasi. Adapun tahapan untuk ya, adalah selanjutnya itu ada metode penelitian. Yang pertama ada tahapan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen.
Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan seperti studi literatur dan identifikasi masalah. Selanjutnya dilakukan desain reaktor filtrasi prototipe, lalu dilakukan uji efektivitas filtrasi upflow pada air limbah domestik rumah tangga menggunakan zeolit, serabut kelapa, dan karbon aktif sebagai medianya. Selanjutnya, analisis data dan penarikan dari penelitian. Yang kedua ada subjek penelitian. Sampel ini diambil pada penelitian yang berada pada pusat pembuangan air rumah tangga yang berada di Kampung Cimuncang. Pengambilan di daerah ini karena berdasarkan observasi lapangan belum adanya pengolahan khusus sehingga membuat limbah dibuang secara sembarangan dan juga berdasarkan uji pendahuluan diperoleh hasil limbah yang melewati baku mutu yang perlu dilakukan pengolahan lebih lanjut. Adapun pembuatan reaktor filtrasi upflow, prototipe, dan proses pengecekan parameter air limbah dilakukan di Laboratorium Terpadu UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Prosedur eksperimen filtrasi upflow dengan menggunakan media zeolit, serabut kelapa, dan karbon aktif dalam pengolahan limbah rumah tangga ini. Yang pertama ada air limbah cair, air limbah. Yang pertama ada limbah cair rumah tangga yang akan diolah ditampung dalam jerigen sebanyak 3 liter. Lalu disediakan media filter yang akan digunakan seperti zeolit, serabut kelapa, dan karbon aktif. Lalu filtrasi upload dirancang menggunakan pipa dengan diameter 4 inci, panjang 50 cm dengan lubang keluaran berukur 3 per 4 inci dan panjang 5 cm. Media filter yang telah direncanakan disusun secara vertikal dengan ketebalan 5, 10, atau 15 cm. Lapisan penyaringan kedua terdiri dari serabut kelapa dengan ketebalan 10 cm. Lapisan penyaringan ketiga terdiri dari karbon aktif dengan ketebalan 10 atau 15 cm. Limbah cair rumah tangga dimasukkan ke dalam unit filtrasi yang telah dirancang sebanyak 3 liter. Lalu waktu pengolahan air limbah diukur menggunakan stopwatch lalu dihitung debitnya. Selanjutnya ada kalibrasi instrumen. Kalibrasi instrumen yaitu ada uji parameter. Dalam penelitian ini, parameter yang akan diukur adalah chemical oxygen demand (COD) atau total suspended solid, pH dan kekeruhan. eh, ya, pH, derajat keasaman pH dan kekeruhan. Untuk pengukuran COD menggunakan spektrofotometri untuk menentukan total bahan organik yang ada. Sedangkan untuk total suspenden solid diukur untuk mengetahui secara gravimetri. Lalu ada derajat keasaman pH. Diukur untuk mengetahui asam basa di dalam perairan, diukur langsung menggunakan pH meter dan segera dianalisa maksimum 2 jam. Yang terakhir ada kekeruhan. Kekeruhan diukur dengan turbidimeter. Sebelum digunakan alat turbidimeter tersebut dikalibrasi dengan menggunakan cairan 0 NTU. Selanjutnya ada teknik pengambilan limbah. Pengambilan limbah dilakukan pada saluran sebelum masuk ke perairan.
Pengambilan sampel ini dilakukan dengan menggunakan teknik deep sampling atau sesaat. Dengan tahapan, yang pertama ada pengambilan sampel dilakukan dengan tahapan yang pertama, sampel limbah domestik rumah tangga diambil langsung dari tempat pembuangan akhir akhir limbah rumah tangga yang berada di Kampung Cimuncang. Yang kedua, ada pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan gayung bertangkai lalu dituangkan ke dalam wadah atau drum plastik kapasitas 30 liter. Selanjutnya ada teknik analisis data. Pengukuran dari efektivitas chemical oxygen demand atau COD, TSS, derajat keasaman pH, dan kekeruhan dilakukan persamaan sebagai berikut, yaitu ada efektivitas persen per AO dikurangi AN per AO dikali 100%, yang dimana AO adalah kadar pencemaran sebelum dilakukan pengolahan dan AN adalah kadar pencemaran setelah dilakukan pengolahan. Dari persamaan ini, maka didapatkan efektivitas parameter uji air sehingga pengujian dapat dibandingkan dengan kadar pencemaran sebelum dilakukan pengolahan dan setelah dilakukannya pengolahan. Mungkin cukup sekian hasil mungkin cukup mungkin cukup sekian presentasi mungkin eh, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.